Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Khairunisa dari kelas A dengan NIM akhir 023, Program Studi Informasi dan Humas Sekolah Vokasi. Di sini saya akan membahas isu tentang kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah struktural yang terjadi di Indonesia. Data BPS atau Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa walaupun angka kemiskinan terus menurun, kesenjangan pendapatan masih pada kategori yang sedang. Faktor utama penyebab kemiskinan dan ketimpangan antara lain kualitas sumber daya manusia masih rendah, kekurangan lapangan pekerjaan, dan ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Kemiskinan dan ketimpangan sosial semakin relevan dengan masyarakat saat ini karena masyarakat mengalami tekanan ekonomi akibat lonjakan harga bahan pokok yang meningkat, inflasi, dan kenaikan harga BBM per 1 Desember 2025 yang membuat biaya hidup semakin mahal. Kenaikan harga barang pokok terjadi di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan. Di sektor daging, kenaikan harga terjadi pada daging ayam yang sudah merangkak naik sejak 2 bulan lalu. Pemirsa, harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan permintaan tinggi jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tingkat inflasi Indonesia bulan Juni 2025 mencapai 0,19% secara bulanan, naik dari posisi Mei yang mengalami deflasi 0,37%. Beban ini semakin dirasakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apalagi bantuan sosial yang sering tidak tepat sasaran. Ditambah lagi, pembangunan tidak merata antara kota besar dan daerah tertinggal yang membuat akses kerja, pendidikan, dan layanan publik menjadi tidak seimbang sehingga kesenjangan ekonomi makin terlihat. Keterkaitan isu kemiskinan dan ketimpangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu ada pada sila kedua, mengingat bahwa di tengah kenaikan harga bahan pokok, inflasi, dan kenaikan BBM, masyarakat berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi, termasuk mendapatkan akses yang layak terhadap bahan pokok dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Sila ketiga, menegaskan bahwa kesenjangan yang terlalu lebar dapat mengancam persatuan, sehingga pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan bangsa. Yang terakhir, sila kelima, menjadi dasar moral bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berat sebelah. Pertimbangan antara kota besar dan daerah tertinggal harus dikurangi, supaya kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja. Dengan demikian, menurut saya, Pancasila sebagai pedoman etis dalam menegur pemerintah dan masyarakat dalam bersikap adil, empatik, dan bertanggung jawab dalam menghadapi kemiskinan dan ketimpangan. Lalu, bagaimana sih Pancasila sebagai sumber hukum? Ada pada pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu, pada pasal 33 UUD NRI 1945 yang menjadi landasan perekonomian Indonesia yang menekankan kekeluargaan, kedaulatan negara atas sumber daya alam, dan kemakmuran rakyat. Yang terakhir, pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 yang membahas tentang kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sebagai nilai pembangunan, Pancasila mengarahkan kemajuan bangsa agar tidak hanya fokus terhadap pembangunan ekonomi saja, tetapi pada pemerataan dan keadilan. Nilai kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi pedoman agar pembangunan menjangkau seluruh rakyat secara adil, termasuk daerah tertinggal. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dirasakan oleh semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.